Di masa lalu, Arab Saudi melarang semua perayaan agama non-Islam tampil di publik, termasuk Natal. Para ekspatriat yang merayakan Natal di Arab Saudi sulit menemukan toko penjual pohon dan hiasan Natal. Pohon Natal hanya bisa dibeli di pasar gelap, yakni toko. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman bahwa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Apapun kegiatan kita, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai dan memberkati. Kali ini kita akan membahas satu video di mana ada satu berita yang luar biasa. Sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu, di mana Arab Saudi membuka diri terhadap kepercayaan atau agama lain ya, misalnya Kristen, agama Buddha, Hindu misalnya, atau apapun ya, sudah mereka izinkan ya untuk melakukan sebuah perayaan agama. Contohnya di hari Natal, karena ini kebetulan hari Natal orang Kristen ya. Jadi di Arab Saudi teman-teman sekalian sudah tidak lagi dilarang. Kalau dulu tidak boleh ada pernak-pernik Natal, bahkan toko penjual-penjual di sana tidak boleh ada pohon Natal, warna-warni Natal, atau apapun yang berkaitan dengan Natal ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi luar biasanya kali ini teman-teman sekalian, di mana orang-orang Kristen boleh merayakan Natal dengan meriah dan juga boleh memasang pernak-pernik Natal di rumah-rumah mereka, bahkan di tempat ibadah mereka, dan juga toko sudah membiarkan ya, sudah mereka izinkan untuk penjualan pernak-pernik Natal. Ini luar biasa sekali, suatu terobosan dibuat oleh raja baru, pemimpin baru, dan aturan baru yang dibuatnya. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman, saya langsung mengajak kita untuk menyimak videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. Ketika Natal tak lagi tabu di Arab Saudi. Di masa lalu, Arab Saudi melarang semua perayaan agama non-Islam tampil di publik, termasuk Natal. Para ekspatriat yang merayakan Natal di Arab Saudi sulit menemukan toko penjual pohon dan hiasan Natal. Pohon Natal hanya bisa dibeli di pasar gelap, yakni toko yang menjual secara diam-diam. Bahkan, Bea Cukai Arab Saudi melarang pengiriman pohon Natal dari luar Arab Saudi. Royal Air Force, Angkatan Udara Inggris, pernah menyelundupkan pohon Natal ke Arab Saudi pada tahun 90-an. Namun sejak tahun 2020 terjadi perubahan di Arab Saudi. Sejumlah media menulis perubahan aturan tersebut. شفت الشجرة وحتى سعرها كان ممتاز بالنسبة للحجم. اتصدمت. ودحين لما بجي بشوف إنه في زينة وكريسماس وكذا صار الموضوع بالنسبة لي مختلف تماما. حبيت الفكرة وصرت أبدع في الزينة أكثر وأكثر. Kini di tahun 2021, Arab Saudi khususnya di Riyadh lebih ramah menerima perayaan Natal. Jika dahulu pohon Natal dilarang dijual, sekarang toko-toko menyediakan pohon dan aksesoris Natal. Mall dan etalase toko mulai berhias suasana Natal. Bahkan bioskop di Arab Saudi menyajikan film tema Natal. Media massa mengulas perubahan sikap terhadap Natal di Arab Saudi itu, mulai dari media Arab News, media Turki TRT World, hingga media sekelas New York Times. Perubahan di Arab Saudi terjadi berkat putra mahkota Muhammad bin Salman yang memiliki visi Saudi 2030. Arab Saudi harus bisa hidup berdampingan dan toleransi dengan Kristen dan bahkan Yahudi. Vision 2030 is not just about the future of Saudi Arabia. It's also about the betterment of the planet. We believe that Saudi global leadership can bring people together, make a stand for tolerance, encourage interfaith dialogue, embrace cooperation between Christian, Jewish, and Muslim communities, and encourage the Muslim community's responsibility to deter animosity and violence.
To achieve these goals, Saudi Arabia must lead. And that's World Vision 2030. That's who we are. Saudara, jika Arab Saudi yang Wahabi saja bisa berubah menjadi toleran, maka Indonesia yang mempunyai Pancasila pasti jauh lebih toleran dan moderat daripada Arab Saudi. I celebrate here in Jeddah with my foreigner friends in the Christmas. It's a moment of happiness, especially if they are live very far from their families and they cannot join their families. I am very happy to celebrate with them. They all celebrate with me in our Eid al-Fitr and Eid al-Adha. So it's a big pleasure that we are here in Saudi Arabia. We celebrate each other and we are a one family in this community. A model for building a more inclusive and diverse society. This is the new Saudi Arabia. This is the real Saudi Arabia. Ya, teman-teman sekalian, itulah kehebohan dan keindahan ya Arab Saudi ya, luar biasa sekali ya. Saya merasa senang, bahkan saya sampai merinding ya. Betapa indahnya ketika terjadinya toleransi, terjadinya kebersamaan ya di sebuah negara, dan saya percaya bahwa negara tersebut akan diberkati oleh Tuhan. Karena bagaimanapun teman-teman sekalian, kita boleh berbeda agama, kepercayaan, tetapi ingat bahwa kita sesama ciptaan Tuhan. Kita adalah manusia seutuhnya, kita bukan binatang, kita bukan hewan. Ya, jadi kita harus saling menghargai gitu ya. Walaupun ada orang-orang yang bersikap seperti binatang dan hewan ya, membenci sesamanya, mengkafirkan sesamanya, bahkan mengharam-haramkan kepercayaan sesamanya, merusak kepercayaan sesamanya, menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah sesamanya gitu ya. Itu saya pikir perbuatan-perbuatan semacam itu bukan perbuatan manusia, bukan akhlak yang ada pada manusia itu sendiri. Karena manusia diciptakan sebenarnya adalah untuk melakukan hal-hal yang mulia, untuk memuliakan nama pencipta kita, yaitu Yahweh ya, Elohim. Itulah yang kita kejar bersama ya, untuk menyenangkan hati pencipta kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat apa yang terjadi di Arab Saudi ini, seharusnya Indonesia melakukan hal yang seperti itu ya. Kalau kita lihat, itu di kota Solo kemarin ya, Pak Mas Gibran ya, itu membuat sebuah terobosan dan luar biasa sekali teman-teman sekalian. Dan puji Tuhan tidak ada komentator ya, tidak ada juga orang yang merusak, karena wali kotanya memberikan sebuah terobosan ini dan dia katakan siapa yang protes datang kepada saya. Dan alangkah indahnya jika hal itu dilakukan di seluruh kota di NKRI ini ya, di Republik Indonesia ini. Jika semua bisa dilakukan teman-teman sekalian, wow, betapa indahnya Indonesia. Artinya tidak lagi ada penista agama, tidak ada lagi yang mengharamkan ini, mengharamkan itu, dan menjelek-jelekan agama tetangganya. Nah, teman-teman, tentu saja sangat sedih jika kita lihat ada yang mengharam-haramkan selama Natal seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Nababan ya, ini di channelnya itu An-Naba TV ya. Kemudian ada beberapa ustadz lain, para mu'alaf, ada Adam, ada Aristo, ada Ahmad Kainama, kemudian ada Bangun Samudra, ada Irene Handono ya. Kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal gitu ya. Jadi sekalipun saudara kita, sekalipun keluarga kita, bapak mama kita saat mereka Natal, diam saja. Tidak boleh, haram hukumnya mengucapkan selamat Natal, haram hukumnya merayakan Natal bersama untuk kebahagiaan keluarga kita karena kita sudah masuk agama Islam. Ini sebenarnya teman-teman sekalian hal-hal yang sesat ya, karena banyak para ustadz, kenapa saya katakan sesat ya, karena banyak para ustadz yang sebenarnya tidak keberatan masalah ucapan selamat Natal dan juga perayaan Natal ini. Yaitu agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Masa dengan pernak-pernik Natal Anda gemetar, Anda ketakutan? Masa dengan adanya gereja, adanya ibadah Kristen, Anda kentar-kentir, Anda sampai kejang-kejang ya untuk melihat itu. Nah ini sebenarnya, makanya saya katakan itu orang-orang tertentu saja yang sesat pola pikirnya, disesatkan oleh kemabukan mereka. Karena sebenarnya orang-orang itu mabuk agama, teman-teman sekalian. Agama ada sebenarnya adalah untuk membuat manusia itu berakhlak mulia gitu ya, mengasihi, bahkan tahu tentang sesamanya gitu ya, tidak menyakiti sesamanya. Itu yang harus dilakukan oleh manusia. Dan kita pelajari semuanya itu di dalam agama.
Ya, seperti di dalam Kristen teman-teman sekalian, Alkitab itu bukan sebuah sesuatu yang ini ya, yang bisa mengubah kita secara otomatis, tidak. Tapi Alkitab ada akan kita pelajari, kita akan belajar ya, kita akan melihat di situ ya tentang pola hidup ya dari zaman purbakala, dari zaman penciptaan manusia pertama sampai nanti di akhir zaman. Kita di situ bisa melihat bagaimana kehidupan yang baik dan kehidupan yang tidak baik. Nah, itu ya tergantung kepada kita lagi mana yang kita mau lakukan. Kalau mau lihat kejahatan di kitab suci itu ada teman-teman sekalian. Banyak sekali kejahatan. Ya, ada perzinahan enggak? Banyak perzinahan. Pencurian banyak. Perampokan banyak kok yang ada dalam kitab suci. Semuanya itu berguna untuk mendidik kita, mengarahkan kita. Sehingga kita tidak melakukan hal itu. Itu tujuannya agama. Dan kita dididik itu di agama. Jadi jangan sampai Anda mabuk agama. Ya, sehingga menganggap diri hanya agama mulai yang paling benar, yang lain semua salah. Ya, walaupun demikian, ya pada kenyataannya ya, misalnya Kristen yakin juga bahwa kita itu pasti selamat. Agama Kristen yang diridhoi oleh Tuhan. Agama Kristenlah yang akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Ya, karena di dalam agama Kristen kita percaya kepada Allah yang benar. Allah yang benar itu siapa? Yaitu Allah yang telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dia ya menunjukkan jalan keselamatan kepada kita. Walaupun pada hakikatnya agama sendiri, kata agama sendiri ya tidak menyelamatkan kita. Tapi yang menyelamatkan kita adalah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan iman itu timbul dalam didikan ya pendengaran akan firman Tuhan melalui agama Kristen gitu ya. Jadi memang agama tidak menyelamatkan, tapi ajaran dari agama Kristen itu yaitu kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam kerajaan surga kelak ya. Tetapi bukan menyebabkan kita jadi fanatik dan mengharamkan yang lain, mengganggu agama lain, menjelekkan agama lain, melarang perayaan agama lain, bahkan tidak terkontaminasi dengan agama lain. Tidak boleh mengucapkan hari besar untuk agama lain. Haram hukumnya. Orang Kristen tidak melakukan demikian. Ya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau kalau misalnya saya katakan kepada Anda selamat ya atas pernikahan Anda, tidak mungkin saya yang menikah. Tidak mungkin saya ikut menikah dengan Anda. Kalau juga saya mengatakan selamat ulang tahun, bukan berarti saya ikut berulang tahun dengan Anda. Ya, artinya saya juga ulang tahun. Tidak demikian. Sama ketika Anda mengucapkan selamat Natal. Bukan berarti Anda langsung otomatis beriman kepada Natal itu. Anda secara otomatis masuk Kristen. Tidak sama sekali. Ya, jadi ini sebenarnya digunakan. Pola pikir kita. Ya. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini biar menambah wawasan kita dan juga mengedukasi kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik dan mengasihi sesama kita dan terlebih menjunjung tinggi nilai toleransi di Republik Indonesia. Saya Arif Gula teman-teman sekalian undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.